Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihatin ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladi ahli baitihi al-kiram abadan wa sallallahu alaihi wasallam. Fi hadidahna sallallahu الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi memulai rutinitas kita, yaitu pengajian tahsinul Quran, di mana memang ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini batasnya itu tidak ada batasnya ya, sampai kita sampai liang lahat ya. Talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu selama hayat masih di kandung badan itu terus saja ya. Selama kita masih hidup ya, kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada putusnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita memang di beberapa pekan ini ya disuguhkan informasi baik dari media sosial ataupun berita-berita terkini ya terkait perkembangan kehidupan ya akhir zaman. Nampaknya memang di Facebook ataupun di TikTok atau di Instagram itu sekarang itu lagi berkembang ya peperangan ya antara
sekarang Iran dengan Israel, yang memang ini sebenarnya adalah janji Allah ya, janji Allah, di mana memang Israel ini memang dari dulunya kaum yang suka membantai, jangankan manusia biasa, para nabi sama orang Yahudi itu dibunuh ya. Di Qur'annya sudah jelas ya, di Qur'an ini. Jadi memang mereka itu, para nabi itu suka dibunuh sama orang Yahudi. Jadi jangankan orang biasa nganggapnya itu ya kayak apa ya, mungkin yang anggapnya kayak binatang mungkin. Kalau dalam Islam itu manusia sama manusia ya, itu ada namanya persaudaraan basyariah ya, yang sifatnya itu persaudaraan sesama manusia. Jadi ada persaudaraannya. Jadi sama manusia bersaudara walaupun ya keyakinannya beda gitu. Ada persaudaraan sesama manusia. Sama binatang gitu, ya harus ada adabnya, ada akhlaknya ya, sama tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, kalau mereka orang Yahudi Zionis ini memang tidak mengenal seperti itu. Akhirnya ingin menguasai Palestina. Palestina dibantai ya, ribuan, ratusan ribu mungkin kalau dari zaman dulu itu mungkin jutaan, Allahu alam ya. Jadi sekarang itu janji Allah sudah mulai nampak ya. Ketika sendirinya dibalas ya, minta tolong juga sama jangan tinggal diam dunia katanya. Maksudnya teman-teman itu suruh ngebantu. Lah yang ini juga mikir-mikir, karena memang ya Iran ini memang luar biasa ya, tetap punya backing ya di belakang ada termasuk di situ ada Rusia ya. Jadi sama-sama ini ada Cina, Korea ya di belakang Iran juga memang seperti itu. Jadi kayak perebutan nanti kayak perang dulu ingin menguasai siapa negara yang paling superpower. Sekarang kan Amerika katanya ya, Amerika. Nah, Amerika juga mikir-mikir kalau sudah masalah perang ini. Sehingga ya kita nanti nunggu aja janji Allah ya. Apakah memang nanti akhir zaman ini kembali lagi seperti zaman dulu gitu ya, bahwa Islam itu nanti akhir zaman akan memimpin dunia ya, namanya khilafah Islamiyah. Dan nanti memang di Palestina itu, kalau khilafah Islamiyah itu sudah di Palestina, berarti situ udah keberkahan itu. Malahan nanti Arab Saudi itu gonjang-ganjing, kisruh. Nah, yang damai itu nanti di Palestina, di situ pusat Islam itu di situ. Itu luar biasa. Jadi janji Allah itu tidak akan meleset ya. Jadi akhir-akhir zaman itu ya seperti itu. Jadi kita yang di sini, yang di Indonesia masih damai tentram ya, maksimalkan ibadahnya ya, maksimalkan waktu-waktunya, karena memang kalau berada di daerah lain itu ya belum tentu memikirkan kita pengen ngaji seperti ini ya. Artinya bisa bersyukur sama Allah ya. Bentuk syukur kepada Allah itu salah satunya adalah ibadah ya, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya ya kita merutinkan tiap pekan ini, tiap malam Senin adalah tahsinul Quran. Sambil kita zikir ya, sambil duduknya kita niatkan i'tikaf walau sebentar ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala. Jadi kalau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita muslimah di Palestina itu jangankan untuk untuk menetap hidup di ini aja, kayaknya dibayang-bayangi kematiannya. Dan itu memang mereka itu sangat merindukan mati syahid, itu sangat dirindukan. Orang yang mati syahid itu kan memang masuk surganya bighairi hisab, tanpa dihisab lagi. Jadi langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah ya. Ya. Kalau orang-orang yang seperti kita ini ya, kayaknya kita seperti ini ya, kayaknya rata-rata dihisab ya, dihisab Pak, iya.
dihisab. Cuman kan minta sama Allah itu Rabbi hasibni, ya Allah ya Rabb, hasibni, hisablah hamba hisab yasira, dengan hisab yang ringan, jangan yang berat-berat gitu ya. Kalau permasalahannya banyak ya hutang belum kebayar, keburu meninggal gitu, itu pasti ditagih nanti. Jadi orang muslim itu memang berusaha semampunya ya jangan punya hutang ya, jangan punya hutang, karena katanya kalau punya hutang itu nanti ditagihnya di akhirat gitu. Kalau nggak punya ya amalnya nanti ditarik buat yang bayar hutang itu. Kalau di dunia mungkin orang yang ininya sudah ini ya, kalau tidak merelakan, meridhokan di hutang itu nanti ditagihnya. Makanya orang yang kehilangan motor, kehilangan mobil gitu, biarin aja. Sebenarnya nanti itu celengan gitu. Celengan di akhirat, nanti ditagihnya. Jadi apa namanya? Ya artinya kalau kita apa ya, ada kan kalau mau lebaran mau itu tuh suka rumahnya kemalingan ya, diambil barang-barang berharganya itu, masya Allah ya, sampai hilanglah hartanya itu ya, nanti ditagihnya di akhirat. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang melakukan, walaupun CCTV tidak bisa apa ya mendeteksi. Kalaupun deteksi, kalau sudah lenyap barang tetap aja kembalinya orang doang, barangnya sudah dijual begitu. Ini orangnya ini ketemu seperti CCTV dilacak, ditangkap gitu orangnya, barangnya sudah nggak ada, di penjara, tetap aja gitu double. Kitanya lapornya bayar gitu, barang nggak hilang, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita alhamdulillah ya berada di negeri yang aman damai, tetapi kita tetap selalu mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina, Iran, karena yang namanya muslim itu persaudaraannya itu adalah persaudaraan akidah, satu akidah. Jadi nyampe ketika kita doa minal muslimina wal muslimat itu untuk seluruh kaum muslim di dunia ini. Jadi kalau kita suka mendoakan ya di alam kubur tuh, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, khutbah Jumat tuh ya, wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat, seluruh kaum muslimin. Apalagi yang doa yang untuk apa? Memuliakan kaum muslim ya, menghinakan orang-orang kafir yang zalim itu ya, yang jelas-jelas itu ya Yahudi Zionis ini yang menghancurkan Palestina sampai apa namanya tidak punya tempat tinggal itu, masya Allah ya. Kadang kita merasa sedih gitu ya, hanya bisa mendoakan. Iya makanya janji Allah, kata saya tadi sampaikan ya, janji Allah itu nanti kapan waktunya pasti tiba gitu. Merasakan rumah pada hancur, ini pada hancur, gantian. Ternyata ya di zalimi itu tidak menyenangkan, bahkan ya sakitnya itu lebih. Jadi kalau saya baca itu Allah akan menghinakan dan menyiksa orang-orang yang berbuat itu ya, Yahudi itu melalui tangan-tangan orang muslim juga. Jadi dunia disiksa dengan tangan-tangan orang Islam. Ya mungkin ini. Jadi sebelum di akhirat, di dunianya disiksa dulu seperti itu. Jadi double di orang-orang Zionis ini. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita mengikuti perkembangan informasi ya akhir-akhir ini. Semoga kita selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, terutama di qunut subuh tuh dilengkapi dengan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakan ya, a'izzal itu muliakan kaum muslim ya yang ada di Palestina, tolong mereka ya Allah, hinakan, hancurkan orang-orang kafir ya, Yahudi laknatullah ya. Kita hanya bisa berdoa, tidak sampai ke sana ya.
Baik, kita lanjut ya ke Tahsinul Quran. Kita buka sampai halaman sudah juz 21 kalau tidak salah ya. Ya, halaman 402 atau ya 402 ya. Pas itu juz 21 ayat yang paling atas 46. Kita masuk juz 21. Jadi kita insyaallah pengajian yang telah kita laksanakan ini sudah mencapai sepertiga dari Quran ya. Jadi sudah sampai 20 juz ya. Kita masuk sepertiga terakhir nih. Jadi Quran itu kan ada 30 juz ya. 2/3 sudah kita baca. Nah, ketinggal 10 juz lagi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Jadi 10 juz lagi. Nah, kita malam ini insyaallah memulai dari juz 21. Sudah semuanya? Kita mulai ya, Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Al-Ankabut ayat 46 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا
أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ولا يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ya, cukup dulu. Di sini di ayat terakhir yang paling bawah kita urai sedikit tajwidnya ya. Diurai itu maksudnya ini nama-nama tajwidnya ya. Jadi kalau kita baca Quran memang tajwidnya harus paham. Kalau kita belum paham tajwid memang ngajinya harus begini, harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya khawatir idgham dibaca ikhfa, ikhfa dibaca izhar, izhar dibaca iklab, iklab dibaca gunnah, ya macam-macam ya. Jadi istilahnya ngajinya ngaji sakar dewek ya. Jadi padahal ya kalau Quran itu memang ada kuncinya, ada patokannya. Kalau bahasa Arab kan nahwu shorof ya. Nahwu shorofnya harus ketemu. Nah, bisa baca bahasa Arab tanpa syakal tuh bisa ya. Tapi kalau Quran dibacanya harus dengan ilmu tajwid. Kalau kita baca Quran tidak dengan ilmu tajwid maka hukumnya berdosa. Karena perintahnya bacalah Quran sesuai dengan tartil. Tartil itu tartila dengan tartil maksudnya dengan tajwid ya, dengan ilmu tajwid. Jadi kalau hadis itu tidak dibacanya dengan tajwid. Kalau hadis terus syair ya, makanya kenapa syair itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin walaupun tulisannya dia pendek bisa dipanjangin gitu. Kayak baca sholawat juga tidak dengan ini ya, dengan boleh lah gitu dengan lagu-lagu. Jadi tajwidnya itu tidak terlalu diinikan ya. Tapi kalau Quran ya, khusus tulisan Quran dari alif lam mim sampai an-nas termasuk Fatihahnya harus dengan tajwid. Kalau kita belum bisa ya makanya terus ngajinya ya. Kalau bahasa ininya mah kalau tidak mau belajar nggak bisanya itu dibawa sampai mati katanya gitu. Kalau mau belajar mah insyaallah sedikit demi sedikit kayak kita mengumpulkan sesuatu nyelengin seperak dua perak terus aja lama-lama jadi semiliar ya gitu. Sama ngaji Quran juga kalau lama-lama diserang lagi ini idgham, ini ikhfa. Oh, hari ini ketemunya pelajaran izhar gitu. Izhar itu ada berapa hurufnya? Ada 6 dari tenggorokan sini. Izhar itu macamnya ada 3. Izhar wajib, izhar syafawi, izhar halqi, ada 3 macam. Nanti prakteknya ya memang izhar itu harus dibaca jelas. Kita sedikit ngurai ya ayat paling terakhir paling bawah 3 baris, enggak nyampe 3 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi. Qul kafa fa-nya 2 harokat. Namanya apa? Mad tabi'iyah. Billahi di situ ada lafaz Allah. Lafaz Allah harus dibaca ketika kasr dibaca tipis atau tarqiq tipis itu. Kalau tebal itu tafkhim ya. Jadi ada billahi, ada
Allahu ya, Allahu hullahu. Jadi kalau khusus tarkik itu khususnya kasroh ya. Jadi lafaz Allah sebelum lafaz Allah itu kasroh berarti dibaca tipis. Jangan billahi ya. Kalau billahi tebal jadi salah. Baca tipis billahi. Billahi baini ni mad tabi'i wa bainakum sya'tu. Ada hukum mim. Hukum mim itu ada 3 ya. Kemarin sudah sering disampaikan. Jadi kalau ketemu selain mim dan ba, maka hukum mimnya dibaca izhar. Namanya izhar syafawi. Jelas, enggak boleh mimnya didengungin. Wa bainakum syahida. Sekalipun enak bacanya salah, tapi harus jelaskan mimnya. Wa bainakum langsung syahida, izhar syafawi. Syahihi 2 harokat apa? Mad tabi'i. Di situ yang terakhir karena waqaf syahidan dibaca syahida. 2 harokat juga, tapi namanya bukan mad tabi'i, beda ini. Namanya mad'i iwa. Jadi fathatain itu karena ada alif situ ya. Ketika diwaqaf panjang 2 harokat, namanya mad iwad. Sama-sama 2 harokat tapi namanya beda. Itu. Jadi biasanya aliman hakima, khabiram basiro, tuh mad iwad. Banyak di Quran ya. Jadi indahnya Quran itu kalau mad iwad semua. Kalau di surah An-Nisa tuh ya, surah An-Nisa mad iwad semua gitu. Al-Baqarah mad adli sukun semua gitu. Ini juga nih mad adli sukun semua nih rata-rata tuh ya. Kafirun, mubtilun, mubin, yu'minun. Ini indahnya bahasa Qur'annya karena ini bahasanya bahasa Allah. Jadi Allah itu berbicara, kalam ya kalamullah berbicara. Ini kalam Allah ini sangat indah dari tulisannya, dari lagunya juga, masya Allah ya. Quran karena mukjizat ya, mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sampai kepada kita umatnya ya. Ya'lamu ma, tuh ada 2 harokat lagi, mad tabi'i ya. Fis samawati, tuh ada di situ al, tapi alnya tidak berbunyi al. Namanya al-samsiyah. Jadi matahari itu kalau dilihat siang-siang tidak sanggup melihat ya, jadi nggak terlihat. Tapi kalau al-qamariyah dia bisa kelihatan walaupun terang ya, apalagi 14 bulan, setiap bulan itu terang ya, bisa dilihat, makanya bunyi kalau al-qamariyah. Tapi al-samsiyah dia alnya tidak berbunyi. Fis sama wa mad tabi'i tiwal ardi. Nah, situ ada wal baru, namanya al apa ini? Al-qamariyah, alnya berbunyi al-ardi. Ada hukum ro di situ. Hukum ro itu dibacanya apa itu? Tafkhim ya, Jadi ro-nya sukun, do-nya sukun, ya. Jadi ro-nya sukun, do-nya sukun. Jadi 2 huruf sukun yang dibarengkan itu ada namanya. Apa namanya kemarin tuh? Lupa ya. Apa namanya? 2 huruf yang disukunkan secara bareng-bareng apa namanya? Ingat enggak Umar? Lupa lagi ya. Tuh ada namanya. Kayak wal asr, fajr. Ada namanya itu. Jadi dua-duanya harus disukunkan. Lupa kan? Namanya bacaan raum ya, raum ya. Iya, raum. Jadi raum itu 2 huruf yang harus bunyinya dua-duanya sukun. Iya. Jangan apa satunya tidak bunyi do-nya katanya di dalam hati, wal as gitu ya. Rohnya dalam hati. Kalau dalam hati mah tidak diucapkan ya, harus bunyi. Wal as, r-nya bunyi wal as, wal fajr. Jangan wal fajr, r-nya kan dalam hati gitu ya.
Tidak ya, tapi diucapkan tetap sukunnya diucapkan. Terus walladzina amanu walla ya, ada situ ada al samsiyah itu double ya. Ya. Zi mad tabi'i amanu mad badal ya, khusus alif a i u itu dinamakan mad badal karena mad fathah huruf hamzah ketemu alif fathah huruf panjang, huruf hamzah kasroh ketemu ya sukun, huruf hamzah dhammah ketemu waw sukun. Jadi hamzahnya ketemu huruf mad ya. Amanu nu mad tabi'i bil batili ba mad tabi'i tili wa kafaru ru ada hukum ra-nya dibaca tafkhim ru panjang 2 harokat mad tabi'i billahi lafaz Allah dibaca tarqiq tipis ya. Ulaika, nah ini nih ya, ulaika mad jaiz apa wajib? Wajib muttasil, hamzanya satu kalimat ya. Iya, kayak jaa ulaika numpuk masih satu kalimat hamzahnya. Ulaika. Nah, kalau mad wajib harus 5 harokat. Harus panjang. Kalau mad jaiz, kalau kita bacanya 2 harokat, boleh 2 harokat semua. Kalau bacanya 6 harokat semua. Kalau bacanya 4 harokat semua. Boleh kalau mad jaiz munfasil, yang hamzahnya di lain kalimat ya. Kayak inna a'tainakal kautsar tuh boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Tergantung kita dari awalnya ngajinya mau mad jaiz mau bacanya 2 harokat apa 4 harokat apa 6 harokat ya. Tapi kalau mad wajib tidak bisa dipotong-potong jadi 2, jadi 4 atau jadi 6. Jadi harus panjang 5 harokat, 2,5 alif. Ulaika humul, ada al situ, al qamariyah, kha 2 harokat mad tabi'i, siruna sirun mad arid lis sukun gitu. Nah, kalau sudah paham seperti ini berarti tinggal membaguskan makharijul huruf. Yang namanya makharijul huruf itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan langsung bisa jebret gitu ya, langsung bisa, atau langsung belajar. Mungkin kalau yang punya ilmu laduni mungkin ini ya bisa, katanya langsung tanpa belajar ya. Tapi kita mah kayaknya saya sendiri pun ya praktek langsung sama gurunya terkait makhraj, karena makhraj itu harus sering dilatih ya, dilatih, terutama makhraj di huruf di lidah, karena lidah itu huruf yang banyak mengeluarkan. Makhrijul huruf ada 18 huruf di dalam al-lisan ya, yang makhraj al-lisan itu ada 18 huruf. Tapi kalau tenggorokan ada 6, 2 bibir ada 4 ya. Jadi khaisum ya yang dengung-dengung gitu. Terus rongga mulut ada 3 huruf mad gitu. Jadi semuanya kalau makhrijul huruf itu harus dilatih terus, jangan bosan-bosan kita ngaji atau ders Quran. Makanya Quran mah tidak boleh ditinggalkan. Sehari itu ya kalau kita rutin setiap pagi waqiah silakan waqiah. Kalau tiap malam yasin silakan. Itu selain daripada kita deres ngaji Quran itu dapat pahala, kita membaguskan makhrijul huruf itu. Terutama kalau suratnya itu surat yang pertengahan kayak Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya itu rada lumayan ekol ya kalau kita tidak terbiasa ya. Kalau Yasin kan malam Jumat biasa ya, jadi lancar tuh makhrajnya kena. Tapi kalau dicoba surah Yusuf rada ganti alot ininya makhrajnya. Udah matajudnya belum lancar gitu, makhrajnya acak-acakan. Ini yang bikin kita repot dalam mengucapkan makhrajul huruf. Makanya ya minimal
kita terus ngaji seperti ini, salah satu kita mendekat sama Allah, ingin dapat amal sholih, ingin dapat pahala, juga memang kita membaguskan huruf itu untuk ibadah, untuk sholat, yaitu Fatihah ya. Jadi kalau kita sholat tuh, kalau kita punya hafalan tabarok, boleh baca surat tabarok ya, tabarok atau kahfi, yang hafal kahfi boleh, tapi jangan panjang-panjang. Sholat subuh bacanya surah kahfi, waduh ini atau yasin, padahal 5 ayat doang ya. Yasin, waduh sedengar pegawai kita ya, preman gitu rusak. Nah, balik aja, balik lagi melu jemaah sangkane sampai peragat ya, sampai selesai, ternyata 10 ayat doang. Allahu Akbar gitu. Sama di sholat tarawih juga ya, kalau yang punya hafalan itu bacanya biasanya surah-surah panjang, tapi tidak kayak di Makkah atau di Masjid Quba Mas ya. Sholat tarawih di Quba Mas itu semalam 1 juz, kayak di Mekah atau di Madinah semalam 1 juz. Nah, saya pernah mengikuti, diajak sama guru ya, di Quba Mas itu tarawihnya semalam 1 juz. Pas keleba dapat surah surah kahfi ya, surah ayat juz 15, 1 juz itu ini. Jadi dibagi tuh, 1 lembar itu kan 2 halaman ya, 2 halaman. Jadi 1 lembar itu 2 halaman, halaman samping depan belakang kan. Biasanya kalau 10 kali salam itu dibagi, tinggal dibagi aja. Bisa 1 halaman tuh 1 ain, bisa pakai 1 ain. Seperti itu. Jadi sekali lagi Quran mah tidak boleh kita tinggalkan. Karena ya Kanjeng Nabi juga memerintahkan Iqra'ul Quran ya. Sudah sering para ustadz menyampaikan Iqra'ul Quran, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, bacalah Quran. Kenapa kita diperintahkan untuk baca Quran? Karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu nanti yaumul qiyamahnya jadi penolong, jadi syafaat. Kalau Kanjeng Nabi mah itu syafaatul uzma ya, syafaat istilahnya jurus pamungkas lagi. Tapi sebelum Kanjeng Nabi menolong kita itu ternyata ada yang menolong kita duluan. Bahkan sebelum kita masuk liang kubur, Quran itu ketika orang yang dekat dengan Quran selalu didampingi. Ketika ini Qurannya mendampingi terus. Masya Allah ya. Jadi kita pengen dapat syafaat ya harus sering baca Quran, harus dekat dengan Quran. Jadi syafi'an li ashabi itu sahabat Quran itu ya, orang bersahabat kayak kita dengan istri kita kan terus bertemu tuh. Setiap malam pulang ya, walaupun habis kerja gitu tetap pulang ke rumah. Jadi sahabat kehidupan, dan Quran juga harusnya begitu. Jadi sahabat kita setiap hari itu kalau belum baca Quran, harusnya kita itu merasa gelisah. Wah, udah baca Quran belum hari ini gitu kan. Kalau di pabrik mah sudah sholat belum hari ini gitu kan. Atau sudah puasa sudah baca Quran belum gitu kan, diingatkan. Itu ya bagus ya pengingat. Karena ya Quran mah nilai pahala itu 1 huruf itu 10 kebaikan. Masya Allah ya. Kita baca 1 halaman aja, hitung-hitungan pahala. Terus pokoknya niatkan karena Allah, nanti Qur'annya Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Jadi qarin itu sahabat dekat. Wa fil qabri munisa, di dalam kubur ya menemani, jadi penerang ya. Jadi lampu senter. Jadi kuburannya di segitu sempitnya Allah lebarkan. Jadi raudhah min riyadil jinan. Jadi taman surga. Jadi sebelum nanti di padang mahsyar, di dalam kuburnya juga sudah diberikan kenikmatan oleh syafaat Quran ya. Jadi kita enggak boleh bosan untuk mengaji Quran. Ya, kita praktek ya. Satu-satu. Seayat 2 ayat lumayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalum musamman laja'ahumul 'adzab. Gunanya sedikit lagi, musammal, jadi digunakan dulu mim tasydidnya. Walaula ajalum musamman laja'ahumul 'adzab. Iya. Wala ya'tiyannahum baghdatan wa hum la yash'urun. Satu lagi. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Ya, bagus. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaghsyahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Iya. Wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Satu lagi. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Inna ardi wasi'atun fa iya fa'budun. Fa iya ya. Fa iya ya. Ulangi, inna ardi wasi'atun fa iya fa'budun. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Satu lagi. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi annahum minal jannah atau lanubawwi annahum. Waqaf. Ulangi, walladzina amanu. Hanya panjang, amanu. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi annahum wa 'amilus solihati lanubawwi annahum minal jannah. Iya, minal jannati ghurafan. Minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar khalidina fiha. Ni'ma ajrul amilin. Sekali lagi, maknanya pendek. Ni'ma ajrul amilin. Ni'ma ajrul amilin. Bagus, terus ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim tatawakkalun. Ya. Yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Satu lagi wa ka'ayyim وكأي من دابة لا تحمل رزقها la tahmilu rizqaha Allah الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Cukup, ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكون الله. Awas, hati-hati ujung kalimatnya kalau pendek jangan dibaca panjang kayak do, ro, sya, ro ya. Wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar, boleh. Wal qamara la yaqulunna Allah. Ulangi lagi, man khalaqas samawati wal arda. من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر والقمر لا يقولن والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Nanya panjang. فأنا يؤفكون. Satu lagi, الله يبسط الرزق لمن يشاء. limai gunahnya itu apa ya bunyinya limai. Allahu yabsutu الرزق لمن يشاء من عباده min ibadihi ويقدر dirulah langsung wa yaqdirulah min ibadihi ويقدر الله. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, bagus. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ronya tasyidkan hir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus walain sa'altahum man nazala minas man nazzala minas samaa'i ma'a. Nah, fathah tanwin itu di kalau waqaf dia panjang 2 harokat mad iwad namanya. Ma'an dibaca ma'a. Man nazzala minas samaa'i ma'a. Man wala in sa'altahum man nazala minas samaa'i ma'an fa ahsaya bihil
fa ahya bihil arda. فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. Nallahu qulil langsung karena waqaf la. La yaqulunna Allahu qulil hamdulillah. Bal aktsaruhum la. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Ya cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa wala'ib langsung wala'ib. Sekali lagi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wala'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Hayawan waqaf itu. Iya, waqaf lazim harus berhenti. Iya, lahiyal hayawan. Mad arti sukun berarti. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Satu lagi faida rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya cukup. Kita lanjutkan sampai satu halaman lagi ya, satu halaman. Nanti surah Az-Rum ya. Kita lanjutkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nas. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بالباطل يؤمنون
بالحق ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا panjang ini ya. Kazzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. كذبوا بآيات الله
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Ya, ada pertanyaan yang tadi dibaca? Coba dicek. Ya, ada syufa'a, ada su'a. Ada pertanyaan tajwid atau makhraj? Atau saya terangkan dulu Fatihus Suwar ya. Fatihus Suwar itu ayat-ayat pembuka surah ya. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, nun, shad, qaf, kaf ha ya ain shad ya. Itu membacanya harus tetap dengan tajwid ya. Tadi alif lam mim ya, alif lam mim, kemudian ayat keduanya ghulibatir rum ya. Jadi lamnya itu ini masuknya mad lazim harfi musyba' ya. Jadi huruf-huruf yang dibaca panjang 6 harokat. Lam, nun, shad, apalagi naqasa asalukum disingkatnya. Kalau di tajwid yang hijau itu ya, naqasa asalukum. Jadi huruf-huruf yang dibaca 6 harokat Fatihus Suwar. Nah, itu lamnya itu dibaca alif lam mim. Lamnya diidghamkan atau dimasukkan ke mim. Jadi lamnya 6 harokat, sebelum baca mim gunah dulu, masuk dulu. Lam mim gitu. Tapi kalau alif nggak dibaca panjang. Alif gak begitu ya. Awas, hati-hati. Khawatir dibaca alif. Ya, tidak ya, tapi sebutkan hurufnya. Alif, walaupun kita baca alif itu 10 kebaikan. Baca alif 10 kebaikan. Lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Jadi 3 huruf itu 30 kebaikan, masya Allah ya. Saya tulis di sini ya, 2 mad di dalam Fatihus Suwar ya.
dalam Fatihus Suwar itu ataupun ayat-ayat pembuka itu ada dua nama tajwidnya. Ada mad lazim harfi musyba, ada mad lazim mukhaffaf harfi itu. Kalau yang harfi musyba itu dibaca 6 harokat ya. Yang naqasa asalukum. Kalau yang mukhaffaf harfi apa di ininya? Dikumpulkannya? Oh 2 harokat doang. Yang 2 harokat ada nggak di situ yang mukhaffaf harfi? Dikumpulkannya? Oh hayun toharo ya. Hanya kan dia hayun 2 harokat semua ya. Toharo ya, to sin ya. Tonya itu hanya juga 2 harokat toharo. Dulu itu ngapalnya begitu ya, yang tajwid hijau itu hayun toharo. Jadi huruf yang 5 ini dia dibacanya 2 harokat, ha mim ya sin to ha ya kan, ro itu 2 harokat di tajwid yang hijau itu. Dulu itu ngapalnya begitu, kayak idhar akhi haka hazau ghairu khasir gitu ya. Itu ya. Jadi nah bagaimana cara mewasolkan Fatihus Suwar ke ayat yang setelahnya yang kedua? Nah, itu ada caranya. Ketika tadi baca alif lam mim gulibatir rum ya. Ayat pertama ceritanya mau diwasol. Kalau kita nggak tahu ini repot ini ya. Kalau nggak tahu diwakaf aja ya caranya. Semua Fatihus Suwar itu wajib diidharkan ya, kecuali di surah Ali Imran. Ali Imran itu dia ketika diwasol boleh maknya itu dibaca ma, tapi mimnya itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 6 harokat di surah Ali Imran. Alif lam mim Allahu la, pakai ma diwasolnya. Tapi kalau selain Ali Imran itu diidharkan semua. Kayak surah tadi Gulibatir Rum ya, surah Rum. Alif lam mim Gulibatir Rum, diidharkan ya, diidharkan semua. Kayak nun wal qalami wama yasturun, jangan nu wal qalami. Iya, jadi diidharkan nun wal qalami wama yasturun. Tidak dijelas tapi dijelaskan ininya. Nun wal qalami. An-nya itu dijelaskan, ya idhar. Ya nunnya kan panjang 6 harokat. Nun wal qalami wama yasturun gitu. Shad wal qur'ani dzidzikr gitu dibacanya ya. Ini kalau kita tidak talak seperti ini repot ini cara mewasolkannya ya. Nah, kita alhamdulillah kalau kita talak insyaallah ketemu. Yasin wal Qur'anil Hakim gitu diidharkan. Jangan yasinu didogomkan, salah, tapi diidharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau yang lain selain Fatihus Suwar kan tergantung ya. Ujungnya itu tanwin atau huruf hidup disambung gitu kalau ayat yang lain. Tapi khusus Fatihus Suwar itu diidharkan. Kecuali tadi surah Ali Imran. Ali Imran itu bacanya mim itu emak. Alif lam mim Allahu la, panjang ma ya, mallahu la. Nah, disambungkan di al-samsiyah su. Nah, itu ya. Itu sebenarnya itu kan hamzah a itu sunya itu mad wajib ya. A-nya ketemu dengan kalimat lagi hamzah lagi, mad jaiz munfasil. Jadi situ mad wajib, mad jaiz
gitu. Ya. Cuman kalau di sini hamzahnya nggak kelihatan. Jadi alif itu kalau berbunyi dia hamzah sebenarnya. Jadi panjang dua, double gitu. Makanya kalau nafasnya pendek ini harus apa namanya? Wajib mutasil ya. Iya. Mad wajib mutasil ketemu dilanjutkan dengan depannya mad jaiz munfasil, a-nya ketemu alif kan di lain kalimat. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi terkait tajwid ini sudah lengkap ya, para ulama itu sudah membakukan ya. Jadi ilmu yang sebenarnya sudah baku itu harusnya dihafal. Ilmu-ilmu yang tidak berubah-ubah itu harus dihafal, kayak alfiyah tuh ya, alat tuh. Makanya kenapa di pondok itu ilmu alat itu harus dihafalkan, karena ilmu yang seperti itu tidak akan berubah. Kalau ilmu komputer, ilmu desain, ilmu ngapal ini nanti ada lagi ini baru lagi. Ngapalin ini lagi ada lagi. Jadi berubah-ubah. Repot kalau yang berubah-ubah itu nggak usah dihafal ya, ada satu yang dihafal gitu ya, istilah sebagai patok. Iya, tidak ada perubahan gitu, baru dihafal. Sampai nggak ada perubahan. Gitu. Termasuk ya tajwid itu memang harus di luar kepala ya, supaya kita prakteknya itu, karena memang praktek baca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib ain. Wajib ain itu ketika kita bacanya salah, tidak belajar, double rangkep. Iya kita nggak mau belajarnya salah, dosa. Kita praktek bacanya juga salah juga. Keuntungan orang yang mau belajar itu ketika kita salah, mudah-mudahan dimakfu, diampura. Kenapa? Karena masih belajar. Ya Allah, saya masih belajar, belum bisa. Kayak orang naik sepeda, dimarahi jatuh lagi. Sir belajar sepeda orang bisa-bisa, lagi belajar gitu kan. Itu wajar gitu, namanya belajar mah. Belum bisa, nanti kalau sudah lancar bisa baru kita mengajarkan. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu di situ. Sebaik-baik kalian, katakan Nabi, adalah orang yang mau belajar Quran dan orang yang mau mengajarkan Quran. Karena berat. Ya berat kita mau belajar tuh kelas 1 kelas ya. Yang namanya pengajian tuh pasti kegodanya banyak ya. Saya rasakan memang ya namanya mau ngaji tuh ada aja ininya. Tapi kalau dipaksakan insya Allah ada keberkahan, ada kebaikan ya. Di sininya tenang, sampai rumah juga tenang. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sailin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma huwa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhina biha min jami'il ahwali wal آفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين المقربين واجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل القرآن واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.